Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran akidah akhlak kelas 4 MI dengan tema beriman kepada Nabi. Kita langsung saja, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada para nabi dan rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati. Para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Iman kepada nabi dan rasul merupakan rukun iman yang beriman kepada para nabi dan rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Iman kepada nabi dan rasul merupakan rukun iman yang jawabannya adalah D4. Kita masuk soal berikutnya. Nabi dan Rasul diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia yang nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran sebanyak orang. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia yang nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran sebanyak orang. Ya, jawabannya adalah B25. Kita masuk soal berikutnya. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada umatnya disebut sebagai Rasul, sedangkan utusan Allah yang ditugaskan untuk menjalankan syariat-syariat Rasul sebelumnya disebut orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada umatnya disebut sebagai Rasul. Sedangkan utusan Allah yang ditugaskan untuk menjalankan syariat-syariat Rasul sebelumnya disebut, jawabannya adalah C. Nabi. Kita masuk soal berikutnya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan bagi mereka yang telah mampu. Sebagai seorang muslim, pastilah memiliki keinginan untuk dapat menunaikan rukun Islam tersebut, dan salah satu rukun haji adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah dibangun oleh Nabi. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan bagi mereka yang telah mampu. Sebagai seorang muslim, pastilah memiliki keinginan untuk dapat menunaikan rukun Islam tersebut, dan salah satu rukun haji adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah dibangun oleh Nabi. Jawabannya yang tepat adalah C. Ibrahim alaihi salam. Kita masuk soal berikutnya.
Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Musa alaihi salam, yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihi salam, dan diutus ke Bani Israel, kemudian diberi wahyu dengan diturunkannya kitab. Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Musa alaihi salam, yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihi salam, dan diutus ke Bani Israel, kemudian diberi wahyu dengan diturunkannya kitab. Jawabannya yang adalah B. Taurat. Kita masuk soal berikutnya. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang istimewa. Rasul yang merupakan nabi dan rasul terakhir, Rasulullah yang merupakan nabi dan rasul terakhir juga memilikinya, dan nabi tersebut bernama. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang istimewa. Rasulullah yang merupakan nabi dan rasul terakhir juga memilikinya, dan nabi tersebut bernama. Jawabannya adalah B. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk soal berikutnya. Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambahkan atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Sifat benar yang dimiliki Rasulullah merupakan pengertian dari Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambahkan atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Sifat benar yang dimiliki Rasulullah merupakan pengertian dari sifat. Jawabannya adalah As-Siddiq. Kita masuk soal berikutnya. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh Raja Namrud ketika berdakwah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap bersabar dalam menjalankan tugasnya. Sikap tersebut mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim bersifat. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh Raja Namrud ketika berdakwah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap bersabar dalam menjalankan tugasnya. Sikap tersebut mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim bersifat. Jawabannya adalah C. Tabligh. Kita masuk soal berikutnya. Seorang nabi memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Seorang nabi dan rasul mustahil bersifat balaghah, yang berarti seorang nabi memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya.
seorang nabi dan rasul mustahil bersifat beladoh, yang berarti jawabannya adalah B. Bodoh. Kita masuk soal berikutnya. Nabi dan Rasul mustahil bersifat hianat, sehingga penduduk Mekah memberi gelar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, yang berarti Nabi dan Rasul mustahil bersifat khianat, sehingga penduduk Mekah memberi gelar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, yang berarti jawabannya adalah C. Dapat dipercaya. Kita masuk soal berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyelamatkan manusia, dan ternyata dari sekian para nabi dan rasul tersebut memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut disebut dengan gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyelamatkan manusia, dan ternyata dari sekian para nabi dan rasul tersebut memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut disebut dengan gelar. Jawabannya adalah A. Ulul Azmi. Kita masuk soal berikutnya. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi berarti Rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dan menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun gelar tersebut diberikan kepada Nabi. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi berarti Rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun gelar tersebut diberikan kepada Nabi. Jawabannya adalah C. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk soal berikutnya. Membuat kapal besar yang dapat memuat semua orang yang beriman dari kaumnya beserta hewan-hewan yang hidup di zaman itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Membuat kapal besar yang dapat memuat semua orang yang beriman dari kaumnya beserta hewan-hewan yang hidup di zaman itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Jawabannya adalah C. Nuh alaihi salam. Kita masuk soal berikutnya. Dalam mengalahkan ilmu sihir pengikut Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat tersebut adalah dalam mengalahkan ilmu sihir pengikut Raja Fir'aun, dan Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat tersebut adalah, jawabannya adalah D. Tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Kita masuk soal berikutnya. Dengan mempelajari Nabi yang bergelar Ulul
azmi dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada mereka, kita dapat mengambil hikmah yang luar biasa. Di antaranya, dengan mempelajari nabi yang bergelar ulul azmi ya dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada mereka, kita dapat mengambil hikmah yang luar biasa. Di antaranya, jawabannya adalah B. Memiliki kesabaran yang tinggi dalam setiap menghadapi cobaan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.